Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersatu hati. Bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk kita berdoa. Bersama-sama boleh menaikkan doa-doa syafaat kita pada sore hari ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari boleh kita lewati semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Kemurahan Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kiranya melalui ibadah doa kita pada malam hari ini kita boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala kekhawatiran, segala pergumulan atau apapun Bapak Ibu Saudara yang boleh menggelisahkan hati kita, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau terlebih dahulu masuk ke dalam doa untuk mengawali kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami ucap syukur Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kami masih boleh ada sampai pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami dicukupkan segala sesuatunya Bapak. Engkau memelihara kami. Engkau menolong kami. Dan Engkau boleh memberikan kami hati yang terus boleh berdoa bagi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kebaktian doa pada malam hari ini ke dalam tangan. Kiranya Engkau saja yang akan menuntun dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya apapun yang kami ucapkan melalui doa-doa kami, apapun yang kami pikirkan ketika kami menerima berkat firman Tuhan nanti, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya doa-doa yang boleh terjawab nanti Tuhan, semuanya boleh terjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan yang begitu besar semuanya gak lepas dari tangan Tuhan. Dari pekerjaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kita. Semua berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Dan kiranya saudara, lagu pujian yang akan kita nyanyikan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Pengingat bagi kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu bermurah hati, memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biarlah kita ketika menaikkan pujian ini mengingat bahwa ada tangan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan melalui pujian ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan dalam hidup kita. Hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, kami percaya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Oh, ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan sama-sama berdoa Bapak Saudara. Yang pertama kita mau berdoa, mengucap syukur secara pribadi. Dimanapun Bapak Saudara berada. Coba kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan selama seminggu ini Tuhan berikan bagi kita. Mungkin melalui berkat jasmani. Mungkin juga melalui berkat-berkat rohani yang Bapak Saudara terima. Melalui seminar yang Bapak Saudara ikuti lewat online. Mungkin melalui ibadah. Mungkin melalui sakramen perjamuan kudus yang kembali lagi kita boleh rasakan di dalam minggu ini. Kita mau buka suara bersama-sama di dalam tempat kita masing-masing. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Bapa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya lepas hari. Ya percaya Tuhan bahwa ada tangan Tuhan yang nyata. Yang selalu menyertai kami. Dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika kami jalan di pekerjaan kami. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat jasmani yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami tahu semua itu datang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan kami dan Kau selalu memelihara kami. Menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Yang berdoa Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan melalui banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Di jalan dimanapun kami melihat ada pekerjaan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Untuk pertolongan Tuhan. Untuk keluarga yang boleh sehat-sehat sekeliling kami ya Bapak. Semuanya itu karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Untuk berkat Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan. Untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semuanya itu. Kita juga mau berdoa Bapak Saudara. Kita berdoa bersyukur untuk rangkaian ibadah. Dan sakramen perjamuan kudus yang boleh dilakukan pada minggu hari ini. Sekian lama saudara kita mungkin gak merasakan perjamuan kudus. Tapi hari ini di rumah kita masing-masing. Minggu ini di rumah kita masing-masing. Kita boleh sama-sama menikmati perjamuan kudus yang dipandu melalui online. Saya yakin dan percaya walaupun melakukannya lewat online. Tapi semua itu karena pertolongan Tuhan dan kita boleh menikmati. Ada kehadiran Tuhan dan memperingati sekali lagi tentang kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi setiap kita. Kita mau berdoa juga untuk seminar online talk show yang boleh dilakukan pada hari Sabtu yang lalu. Kita bersyukur buat Pak Leo yang boleh menyampaikan materi-materi dan berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita nikmati. Sehingga kita yang ada di rumah saja ketika sulit untuk datang ke gereja kita boleh tetap belajar mengenai firman Tuhan dan boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bersyukur untuk rangkaian ibadah dan sakramen perjamuan kudus juga seminar yang boleh berjalan dengan baik. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan untuk rangkaian ibadah yang boleh kami nikmati pada hari Minggu yang lalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Mengingatkan kami sekali lagi tentang bagaimana kami terus hidup
melihat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus. Sekian lama Tuhan kami rindu untuk meja perjamuan dengan Tuhan. Dan pada minggu yang lalu kami boleh menikmati semuanya itu. Kami boleh kembali melihat bahwa ada tangan Tuhan yang begitu besar, yang begitu mengasihi kami, yang mencurahkan darah, memberikan tubuhnya untuk disalib, menebus dosa setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk seminar online talk show yang boleh kami nikmati, kami ikuti pada hari Sabtu yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Leonard Sidarta yang Tuhan boleh kirimkan di tengah-tengah kami. Untuk mengajar kami, membekali kami untuk boleh bertumbuh dan hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menghidupi iman Kristen, melihat waktu-waktu yang Tuhan berikan sebagai waktu-waktu yang harus kami manfaatkan untuk bekerja bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala rangkaian ibadah yang boleh kami nikmati ini. Dan kiranya melalui ibadah-ibadah yang kami sudah kerjakan ini Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selanjutnya kita mau berdoa buat pelayanan gereja pada minggu kali ini. Masih ada ibadah live stream yang akan diadakan. Kemudian juga kita akan mengadakan seminar online talk show yang kemarin kita sudah ikuti, dan kemudian minggu ini sekali lagi kita akan mengikuti online talk show akan diadakan. Kita berdoa buat penginjil Jimmy Setiawan yang akan memberikan materinya tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, mengikut ibadah baik online maupun offline. Kita berdoa bagi Pak Jimmy yang mungkin menyiapkan materi-materi yang disampaikan, sehingga materi-materi yang akan disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kita yang mengikuti online talk show ini. Kita berdoa juga bagi Pak Hendra yang akan menjadi host, menjadi moderator untuk memimpin jalannya online talk show pada hari Sabtu yang mendatang. Kita berdoa diberikan kekuatan dan hikmat sehingga boleh juga menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti online talk show ini. Mari kita buka suara, kita bersama-sama berdoa bagi pelayanan gereja. Secara khusus ibadah minggu depan juga online talk show yang akan diadakan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Apa kami berdoa Tuhan untuk ibadah yang boleh kami nikmati. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah pada minggu ini. Ada latihan-latihan yang akan dipersiapkan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan membuka hati mereka, memberikan hikmat dan talenta. Sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah pada hari Minggu nanti ya Bapak. Berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang akan mempersiapkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Terlebih lagi kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di rumah. Dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu nanti. Kau berikan hati mereka yang terbuka, hati yang mereka yang rindu Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Walaupun di rumah mereka masing-masing, tapi mereka boleh mempersiapkan hati mereka sungguh-sungguh untuk menikmati ibadah yang akan diberikan pada hari Minggu nanti ya Bapak. Tuhan tolong setiap mereka ya Bapak, setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah, sehingga kami boleh tetap dengan sikap hati yang hormat datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seminar yang akan diadakan pada hari Sabtu nanti. Kiranya Engkau yang akan pakai penginjil Jimmy Setiawan. Juga Pak Hendra yang akan memimpin kami, memberikan materi-materi. Kiranya Engkau saja yang akan pakai hamba Tuhan ini Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Membuka hati kami, membuka mata kami tentang bagaimana kami beribadah sesungguhnya. Baik ibadah online maupun offline, kami mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mengikuti juga online talk show. Kiranya mereka boleh terbuka hati, boleh merasakan dampak dan berkat dari online talk show ini. Dan kehidupan mereka boleh diubahkan dan mereka punya pandangan yang baru tentang ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Yang selanjutnya kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan. Mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, pergumulan tertentu, mungkin dalam kondisi duka cita atau apapun. Kita berdoa mendukung mereka. Mungkin kita gak bisa menyebutkan satu persatu Bapak Saudara. Mungkin ada jemaat Tuhan yang merasakan dampak dari COVID ini. Mungkin kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, sulit untuk memikirkan bagaimana makan untuk besok. Terus kemudian juga ada orang-orang yang dalam kelemahan tubuh. Kita mendukung mereka dalam doa.
Mungkin kita gak bisa sebutkan satu persatu Bapak Saudara, tetapi dalam lingkungan kita, ketika kita mengingat juga jemaat Tuhan yang sakit, kita sebutkan nama mereka di dalam doa-doa. Dan kiranya tangan Tuhan saja yang akan mampu memulihkan mereka, memulihkan kesehatan mereka, memulihkan kondisi ekonomi mereka, dan memulihkan hidup mereka dari segala pergumulan yang ada. Mari kita buka suara, kita berdoa buat setiap jemaat Tuhan secara khusus. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang dalam tengah pergumulan apapun. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan secara khusus, jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami mengingat mereka ya Bapak satu persatu. Entah yang ada dalam kelemahan tubuh, sedang merasakan sakit penyakit Tuhan. Kami mohon dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dengan bilur-biru Tuhan mereka boleh dijamah, boleh disembuhkan Tuhan. Boleh merasakan kasih karunia Tuhan melalui kesembuhan dan kesehatan yang mereka boleh nikmati. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan pekerjaan. Dimanapun jemaat Tuhan berada. Apapun yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Mungkin mereka tidak memiliki pekerjaan lagi. Mungkin mereka kekurangan penghasilan. Tapi yang percaya Tuhan, Kau yang akan buka jalan bagi mereka. Kau yang akan sediakan lahan-lahan pekerjaan untuk mereka boleh bekerja. Kau akan menyediakan berkat-berkat Tuhan supaya mereka boleh tetap menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Dan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memelihara mereka. Atau kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan apapun. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu, yang menyesakkan hati mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka, memberikan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada permasalahan di tengah-tengah komunitas mereka, di lingkungan mereka, kiranya mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Permasalahan boleh lalu, tapi kami percaya Tuhan segala masalah yang ada boleh terlalui karena kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kalau di jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang dalam kondisi duka cita, Kau juga akan memberikan penghiburan bagi mereka, berikan sukacita bagi mereka. Karena di tengah-tengah kedukacitaan, Tuhan hadir di samping mereka memberikan penghiburan dan sukacita. Dan biarlah semuanya itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Saya rindu tuh Bapak Saudara untuk boleh melihat bahwa Tuhan memandang kita seperti biji matanya. Biji mata yang mungkin rapuh, yang lemah, tetapi Dia melindunginya, mengasihinya seperti biji matanya sendiri. Kita mau menaikkan pujian ini, kasih setiamu yang kami rasakan dalam hidup. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan bersama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, yang kau sediakan lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Oh, siapakah kami? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh Yesus, siapakah aku ini, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari sekali lagi kita berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Bahkan Kau memandang kami Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan, sehingga kami siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, yang boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya apapun yang kami renungkan, kami pikirkan, kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, kita mau sama-sama membuka bagian firman Tuhan kita. Bagian firman Tuhan yang terambil dari Zakaria 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Zakaria 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika Bapak Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi Bapak Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul, orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikian firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorai dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri
kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara, firman Tuhan yang tadi saya bacakan adalah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria. Firman Tuhan kepada Nabi Zakaria di mana mereka dalam kondisi pembuangan dan akan diberikan penglihatan, akan ditarik kembali pulang ke dalam Yerusalem. Kitab Zakaria ini berisi banyak sekali penglihatan. Dan kiranya melalui penglihatan ini bangsa Israel boleh kembali dipulihkan. Dan ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Saudara, saya melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang begitu besar. Ada pertolongan Tuhan yang begitu besar pada bangsa Israel. Ketika kita membaca bagian di ayat ke-6, saya melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sebelumnya menghukum bangsa Israel. Di situ dikatakan mereka diserahkan ke 4 penjuru mata angin, saudara ya. Mereka dibuang oleh Tuhan, tetapi ini adalah saatnya buat mereka untuk kembali dipulihkan. Kembali merasakan anugerah daripada Tuhan. Terlebih lagi di ayat ke-8 di situ dikatakan bahwa siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita tahu bahwa saudara ya, bangsa Israel ini ditawan oleh bangsa Babel. Di sana mereka ada yang punya jabatan yang tinggi, tapi banyak juga mereka yang ditindas. Banyak mereka juga merasakan kesulitan dan ketika bangsa Israel di tengah kesesakan itu, Tuhan menjanjikan pertolongan yang sedemikian rupa. Bahkan dia melihat kita seperti biji matanya, saudara ya. Ketika kita melihat biji mata itu seperti apa sih? Biji mata itu adalah bagian organ tubuh yang lemah, yang komposisinya terdiri dari air. Saudara. Makanya kenapa banyak orang ketika kucek-kucek mata ya gitu ya, kemudian dikatakan bahwa jangan kucek-kucek mata, nanti matamu bisa iritasi, rusak. Kenapa? Karena itu terbuat dari air sebagian besar. Mata itu adalah bagian yang rentan, tetapi sangat penting. Buktinya apa saudara? Tubuh kita sendiri punya refleks yang begitu baik terhadap sesuatu yang akan mengenai mata kita. Contoh misalnya teman kita bergurau, atau saudara kita atau orang-orang di sekitar kita bergurau ingin menyentuh mata kita. Otomatis mata kita langsung tertutup. Kenapa? Karena dia gak mungkin melindungi diri sendiri sehingga kelopak mata itu menjadi pelindung bagi mata kita. Bahkan saudara ya, ketika kita bersin aja tiba-tiba kita akan dengan tiba-tiba mata kita juga tertutup responnya. Itu bukan sekedar, aku biasanya bersin tetap buka mata. Tetapi secara medis saudara, mata kita akan tertutup ketika kita bersin. Kenapa? Ketika kita bersin, mulut kita tuh mengeluarkan macam-macam partikel saudara ya. Ada bakteri dan sebagainya. Dan mata kita otomatis tertutup dilindungi supaya apa? Supaya gak ada bakteri atau partikel-partikel yang masuk dalam mata dan membuat mata kita iritasi atau infeksi. Sedemikian pentingnya sehingga tubuh itu melindungi matanya dari serangan-serangan hal-hal yang ada di luar. Ya, demikian juga Tuhan melihat kita seperti biji matanya. Dia tahu bahwa kita adalah bagian yang lemah, yang rapuh, sehingga membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dia rindu untuk kita selalu dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel adalah bangsa yang bisa dikatakan tegar tengkuk ya. Mereka ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tetapi mereka selalu mendukakan hati Tuhan. Mereka selalu membuat Tuhan berduka. Sama juga dengan kehidupan kita, Bapak Saudara. Kita juga adalah orang-orang yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sering mengecewakan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kita mengecewakan Tuhan, Dia tetap memandang kita sebagai biji matanya. Biji mata yang Dia lindungi, Dia sertai, Dia berkati. Bahkan di situ dikatakan, siapa yang menjamah biji matanya. Mungkin saya melihat kalau di dalam konteks sekarang, siapa yang mau mencoba mencolok
kita atau mengganggu kita, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memproteksi kita. Sehingga seharusnya kita gak boleh takut, Bapak Saudara. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat di bagian-bagian selanjutnya, di situ ada pertolongan-pertolongan Tuhan, pernyataan-pernyataan dari kasih setia Tuhan yang begitu besar dituliskan di sana. Bahwa mereka akan kembali dibawa pulang ke tanah di mana mereka boleh kembali mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan bukan sampai di sana saudara, ada orang-orang dari segala bangsa juga akan dikumpulkan bersama-sama. Mereka-mereka yang mengasihi Tuhan, termasuk setiap kita saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan melindungi kita, menyertai kita. Sama seperti biji mata Tuhan. Kita adalah orang yang lemah, Bapak Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari belakangan ini? Di tengah-tengah wabah COVID. Ada kegentaran, ketakutan yang mungkin menyerang kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Saudara, Dia memandang kita seperti biji matanya sendiri. Organ yang penting bagi tubuh. Kita adalah bagian tubuh Kristus. Sehingga ketika ada hal yang akan menghancurkan kehidupan kita, menyerang kita, Tuhan akan melindungi kita. Percayalah kepada Tuhan. Inilah janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa janjinya iya dan amin. Janjinya nyata dan sejak dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita kembali dikuatkan. Janganlah takut sebab biji mata Tuhan. Kita yang berdosa, siapa kita? Tetapi kita diberikan karunia oleh Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami bisa bertanya kepada Tuhan, siapa kami? Kami adalah orang-orang yang hidup hari lepas hari di dalam dosa. Kami adalah orang yang hidup hari lepas hari mengecewakan hati Tuhan. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan ketika Engkau melihat kami seperti biji mata Tuhan. Yang berharga, yang pantas untuk dilindungi, disertai. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar bagi setiap kami. Terutama ketika kami sadar bahwa Tuhan memandang kami begitu berharga sampai Engkau mau bertarung demi dosa-dosa kami. Ketika kami tahu kami tidak mungkin selamat, Engkau mengirimkan anak-Mu yaitu Tuhan Yesus kami untuk menebus kami dari dosa. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya firman-Mu ini terus boleh bertumbuh dalam hati kami. Boleh berbuah dan buahnya boleh dinikmati juga oleh orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Kita naikkan pujian ini Bapak Saudara. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kita akan lanjut berdoa Bapak Saudara. Kita berdoa untuk kota kita tercinta. Kita akan berdoa untuk kota Malang.
PSBB sudah kita lewati dan kita masuk ke dalam masa-masa yang dikatakan dengan new normal. Mungkin kita belum bisa kembali merasakan hidup normal seperti sebelumnya. Tetapi di kondisi new normal ini, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kita mau bersama-sama hidup menaatinya. Kita berdoa bagi pemerintah Kota Malang, bagi segenap jajaran, mulai dari wali kota sampai kepada staf-staf di bawahnya. Kiranya mereka boleh mengatur semikian rupa sehingga masa-masa yang dikatakan sebagai new normal ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita sebagai warga Malang boleh merasakan dampaknya. Bukan saja merasakan keteraturan dari peraturan yang sudah dibuat ini, tetapi juga wabah COVID ini boleh berlalu dari kota kita tercinta, Kota Malang. Kita buka suara buat setiap jajaran pemerintahan ada di dalam Kota Malang, juga untuk setiap masyarakat warga Kota Malang boleh hidup teratur sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga Kota Malang kembali boleh bersih dari wabah corona ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Kota Malang, kota yang Tuhan tempatkan untuk kami boleh ada. Kami berdoa Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh ada ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk PSBB yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Kiranya melalui PSBB ini kami boleh menikmati pertolongan dari Tuhan. Dan kami masuk ke dalam masa new normal ini. Ketika kami masuk dalam masa new normal, kami boleh lebih banyak mengandalkan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Dan kami boleh hidup taat seturut dengan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota ya Bapak. Berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin yang ada dalam kota ini. Kiranya mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjalankan apa yang Tuhan mau, sehingga Kota Malang boleh dipulihkan dari problema secara khusus untuk COVID ini ya Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita juga berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia di tengah-tengah wabah ini. Kiranya pemerintah boleh punya solusi yang begitu cepat sehingga di waktu-waktu mendatang wabah ini boleh kembali hilang dari negara kita tercinta. Kita berdoa juga bagi orang-orang Kristen di tengah-tengah dampak COVID ini, mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lihat, mereka bisa lakukan, mereka boleh membantu orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka boleh jadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah wabah ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang boleh Engkau tempatkan sebagai pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon Tuhan, hikmat Tuhan terus tercurah atas mereka sehingga mereka boleh memberkati bangsa kami melalui ide-ide, melalui peraturan-peraturan yang mereka buat ya Bapak. Secara khusus untuk masa-masa di tengah wabah COVID ini, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin boleh mencari solusi yang terbaik sehingga kami boleh melewati masa ini dengan pertolongan dari Tuhan melalui pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang Kristen di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami yakin dan percaya setiap kami semua dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan, boleh menjadi terang dan garam. Dan pakailah Tuhan setiap orang-orang Kristen di dalam negara kami untuk boleh menjadi saluran berkat itu. Dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami. Kami mencintai bangsa kami. Karena kami percaya Engkau lebih mencintai lagi, lebih daripada kami. Yang terakhir Bapak Saudara, kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa pribadi yang mungkin kita belum bisa ucapkan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita naikkan kepada Tuhan. Saya memberikan waktu Bapak Saudara untuk Bapak Ibu boleh berdoa. Setelah ini doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Martin. Mari kita buka suara, kita berdoa.
Bapa Surgawi, perhatikanlah doa-doa setiap kami ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataan kami ya Tuhan, dan indahkanlah keluh kesah kami. Perhatikanlah teriakan kami minta tolong kepadamu ya Allahku, ya Rajaku. Sebab kepadamulah kami berdoa, karena Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Bapa, kami semua boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa di tempat kami masing-masing. Inilah ya Tuhan pujian penyembahan kami dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Sungguh ya Tuhan menguatkan kami bahwa kamilah orang-orang yang patut bersyukur karena kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau menjaga, memelihara setiap anak-anak-Mu yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, duka cita, bahkan pergumulan. Khususnya ya Tuhan Ibu Hari Tarno. Tuhan, Engkau telah memimpin operasi boleh berjalan dengan baik dan Tuhan akan pulihkan beliau kembali sehat. Bersyukur juga untuk adik JJ yang sudah Tuhan pulihkan. Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan buat adik kami ini. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu Ingati yang melayani Tuhan di India. Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Kalaupun keadaan kota India yang sudah banyak terkena penularan COVID, tapi kami percaya perlindungan Tuhan saat ini ya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa dan permohonan kami. Dan berilah kami untuk sabar menanti akan jawaban dan kehendak Tuhan di dalam setiap permohonan dan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai malam ini, bahkan sampai Kristus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita memuji pujian ini dengan segenap hati kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.